Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, kami memujimu, ku cinta, kami mengasihimu selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Panggil namanya Yesus.
pujian sembah kemuliaan hanya bagi segenap hatinya lega. Ku mau memujimu, ku selalu menyembahmu, mau menyembahmu, ku selalu hanya Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima pujian pengagungan kami, pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima semua pujian kemuliaan hanya bagi, nyatakan hanya Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, pikiran kami, supaya tunduk atas otoritas firman Tuhan. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu mencipta, memulihkan, menyembuhkan. Firman-Mu memberikan harapan dan masa depan. Firman-Mu Tuhan menjadikan segala-galanya. Bahkan Engkaulah pada mulanya dari firman. Oleh sebab itu biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan mengubah semua kehidupan kami untuk sesuai dengan kemuliaan Tuhan yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang dalam kesulitan, dalam pekerjaan, karir, studi mereka, keuangan, keluarga mereka. Kiranya Tuhan kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, supaya Engkau Tuhan memberikan kemurahan, menjamah setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan, menguatkan. Bahkan Tuhan Engkau memakai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan membaca bersama-sama tentang karakter Kristus hari Minggu. Ikutin saya. Mega Project karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Silakan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara masih ingat ketika kemarin tanggal 30 Maret ya tahun 2025 ini kan? Yaitu ketika teman-teman ada berapa puluh orang ditasbiskan di tempat ini untuk menjadi pekerja dalam satu tahun berjalan ke depan. Apa yang saudara ingat waktu itu? Bukan hanya saudara ditabiskan saja, tetapi saat itu ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan kurang lebih seperti ini, ya kurang lebih. Bahwa akan ada banyak menghadapi masalah besar, persoalan besar. Dan aku tetap menyertaimu. Tetaplah setia dan waspada. Karena aku akan membuat perkara besar di gereja BES ini. Saudara. Ingat, akan ada banyak menghadapi masalah besar dan persoalan besar. Saudara ingat itu? Dan kemudian hari Kamis, dunia mengalami kegoncangan semua. Dengan adanya tarif dari Amerika. Seluruh dunia goncang semuanya. Baik itu mau bicara emas, mau bicara saham, mau bicara keuangan, semua goncang. Seluruh dunia, Amerika, Indonesia,
Tapi Indonesia masih libur. Saya ingat ketika Lehman Brothers itu, yaitu Indonesia libur juga 1 minggu lebih. Ketika goncangan terjadi, itu para bos-bos pengusaha masih liburan. Ketika goncangan terjadi, mereka nggak bisa nikmati liburan, jujur. Karena itu guncangan mereka nggak bisa pulang. Karena pasar Indonesia, Bank Indonesia semua diam. Sementara di tempat lain mereka bergolak, turun, jual. Begitu pasar Indonesia dibuka, setelahnya itu hancur total. Tidak ada sempat orang untuk ya seperti jual atau apapun juga tidak sempat. Bahkan yang bos-bos besar yang punya sekuritas sendiri pun biasanya itu pinter. Dapat uang banyak karena dia bisa atur sedikit lah. Ya. Tetapi kali itu mereka semua rugi. Sampai ada teman saya pada tahun itu juga mengalami, tahun berapa itu ya? 2000 berapa, Lehman Brothers itu. Ya, 2008 ya. Ya, kurang lebih lah. Sampai teman saya itu, saudara, zaman tahun 2000 sekian itu, dia rugi, yang punya sekuritas, rugi 1 triliun lebih. Sampai dia istrinya minta cerai. Dia sendiri mau bunuh diri. Dan akhirnya dia datang ke saya, Pak, gak kuat saya mau jadi pendeta. Ini betul saudara, ini cerita ini 1-2 saya cerita ini. Tetapi akhirnya saya, karena teman baik, ya sering juga ke gereja walaupun tidak jemaat tetap. Karena teman baik lah saudara, saya sering tidur tempat dia, gitu, sering bergaul, gitu. Akhirnya saya layani selama 6 bulan. Tapi dia nggak tahan. Dari bank-bank lain nuntut dia karena ada orang titip uang ke dia juga kan. Titip uang juga, jadi orangnya minta uang semua. Sedangkan dia sahamnya nggak bisa jual. Semua nggak bisa jual, gitu loh. Mau jual pun ruginya itu bukan hanya 1. Mungkin kalau kita lihat uangnya sekian itu turunnya sisanya mungkin nggak sampai 10%. Bayangin mau bayar gimana? Ya saat itu saya menjadikan dia setiap kalau saya ke tempat dia itu adalah PA. Memberi kekuatan iman. Dan suatu malam, karena dia sudah tidak kuat sekali, kadang-kadang dia ketemu sama owner bank. Saya tidak sebut owner bank mana ya. Saya ikut, karena dia sudah tidak kuat, saudara. Karena kan ditagih dari bank ini, bank itu, gitu. Ya, karena ini bukan urusan kecil. Akhirnya malam itu saya berdoa juga. Ya, karena dia terus-terusan stres. Saya berdoa, waktu saya berdoa, di dalam doa saya ketika saya berdoa di ranjang itu, ya seperti ada pintu begitulah ya. Saya tempatnya tidur di sini, saya berdoa. Pintu tempat tidur saya itu, waktu saya berdoa, sepertinya saya duduk begini melihat pintu dalam penglihatan itu. Pintu itu terbuka, saya heran kok bisa buka. Ternyata ada satu sosok berjubah putih tapi tidak kelihatan mukanya, cuma melihat saya begini. Saya lihat kok dilihat saya. Terus tiba-tiba dia hilang. Saya tahu waktu di balik pintu seperti itu ada tangga. Tangga gini dan naik ke atas itu kamarnya dia. Saya pikir, wah ini malaikat maut ini. Karena orang ini mau bunuh diri terus. Jadi waktu itu saya lihat dia jalan, saya kejar. Saya kejar, mau saya tahan. Supaya jangan sampai mencabut nyawa, artinya seperti itulah. Itu dan pikiran saya kan. Ketika saya lihat, saya keluar pintu, dia sudah ada di tengah-tengah tangga. Nah saya berusaha untuk naik tangga, saya kan cuma jalannya pelan sempat saudara. Dia cuma tinggal sampai di atas. Begitu saya ngos-ngosan sampai di tengah, dia sudah di atas. Tuh, dia mau masuk ke pintu, saya mau lompat gak nututin. Saya mau bingung bagaimana caranya, dia menoleh ke saya. Muka tidak kelihatan jelas. Tapi satu saya lihat ada cahaya dan ada suara berkata. Sambil menunjuk kamar di belakang ini, tangga di situ. Masihkah dia punya iman? Seakan-akan ada kata-kata, kalau nggak punya iman hari ini aku mau cabut nyawanya. Saudara, ini saya katakan jujur saudara. Saya bilang, Tuhan kasih waktu saya akan layani dia. Terus dia lihat saya, hilang. Saya pergi pagi-pagi ngomong, sudah beres urusanmu. Yang penting kamu bangun iman. Nah itu akhirnya saya buat PA dia. Ya kalau saya ketemu dia, saya PA 2 malam.
Akhirnya selama 6 bulan, 1 tahun, 6 bulan lebih sudah agak jarang telepon. Tahu-tahu 2 tahun ketemu sama saya, rumahnya sudah pindah. Di rumah mewah. Sudah duduk-duduk koleksi namanya lukisan-lukisan yang 500 juta, 1 miliar. Saya jadi kaget. Tuhan telah pulihkan dia. Gak main-main. Dari sini ini goncangan juga liburan. Ini liburan. Ini nggak tahu, saya juga bisa merasakan teman-teman atau saya nggak kenal juga. Orang-orang bos-bos lagi liburan pasti gelisah hatinya. Karena ini sudah guncangan terus. Sudah mulai Kamis, Jumat, dan Senin guncangan. Semua turun. Kecuali iman kita nggak boleh turun kan. Semua turun, iman kita harus naik. Itu prinsipnya. Orang percaya tidak boleh ikut turun. Selasa baru buka. Nah ini mereka pasti mulai Kamis itu sakit kepala. Jadi saudara, kalau kita punya masalah hari ini, ingat masalah kita masih kuat, kita bisa hadapin. Tapi masalah mereka yang orang-orang gede, ini mereka nggak bisa bayangkan bagaimana caranya mereka akan mengatasi situasi seperti ini. Apalagi dengan tarif yang seperti itu, yang menggoncang semua, bagi saudara nggak tahu, ya pura-pura tahu saja gitu. Saya nggak nerangkan soal itu. Karena tarif ini kan dari Amerika, barang yang masuk di Amerika, Indonesia itu masuk 100 miliar lebih, itu kena tarif 32%, 34 atau kalau salah. Nah akhirnya kan sulit. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya itu kan saya tidak mau bicara itulah, itu kan gampang itu. Itu urusan masing-masing. Tapi hari ini guncangan itu begitu luar biasa. Sehingga firman Tuhan saya ambil satu saja di luar ini dulu ya Pak Iskia. Ibrani 12 ayat 26 dan 28 di luar ini dulu. Jadi kita tetap berdoa, mungkin saudara punya teman, saya juga punya teman, mungkin ada jemaat, kita berdoa. Supaya apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita. Yang saya ingat itu teman saya yang seperti itu mau sampai seperti itu. 1 tahun, tidak sampai 2 tahun bisa dipulihkan. Padahal itu bukan uang kecil. Apalagi persoalan kita ya yang saya katakan ya cukup besar bagi ukuran kita kan. Tapi tetap Tuhan akan tolong. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga diguncang. Kenapa diguncang? Ungkapan 1 kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Kata-kata diguncangkan itu menunjukkan bahwa apa yang bisa diguncang akan terguncang. Kata-kata guncangan itu. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi kata-kata diguncangkan itu ungkapan untuk semua yang bisa diguncang akan diguncang. Tapi yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Allah, itu tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang apa termasuk macam-macam, saya tidak bicara itu ya. Mau ini, mau itu, mau emas, ngomong percuma. Itu urusan kita masing-masing pada nggak tahu. Tetapi yang pasti kita punya iman dan firman itu. Itu yang tidak bisa digoncang. Jadi kita harus kembali kepada firman Allah. Saudara akan bilang, emas naik. Seandainya orang yang perusahaan besar, karena sudah turun, perusahaannya untuk nyuntik duit gak ada. Kalau dia negara Indonesia, tidak mungkin jual. Saudara mungkin dia jual dolarnya, supaya nutupin cost-nya. Kalau dolarnya nggak punya, pasti jual emasnya juga. Jadi ini tidak menentu seluruh dunia. Jadi apa yang naik turun itu memang akan bergolak, tidak karuan semuanya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya satu, Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan tahu kapan waktunya semua ini reda. Dan sebelum kejadian ini Tuhan sudah memberi tahu, saudara, kita cuma tidak spesifik aja. Yaitu jauh hari.
saya selalu bicara, mungkin sempat khotbah di tempat ini atau tidak, yaitu dikatakan bicara kepada saya di dalam sebuah malam, yaitu dikatakan kamu sabar ya, seperti apa yang dinubuatkan di sini. Kamu sabar, tenang gereja, boleh bergerak, jangan ngotot dulu, gitu. Karena situasi berat tetap berkembang, tapi tidak boleh ngotot. Karena mulai bulan 10 ke atas baru dilonggarkan oleh Tuhan. Jadi kita tetap berkembang, tapi tidak boleh berkelebihan. Karena punya iman, saudara, hati-hati. Terus kita ngotot melebihi kemampuan kita akan terguncang. Tuhan katakan boleh berkembang, tapi tidak boleh melebihi batasnya. Tapi setelah bulan 10 ke atas, baru mulai pelan-pelan Tuhan akan longgarkan kita. Makanya apa yang disampaikan kepada Ibu Gembala tempat sini, yaitu istri saya, bahwa akan ada masalah persoalan sangat besar. Tapi tetap waspada, percaya, setia. Tuhan tetap menyertai dan pelihara kita. Jadi hari-hari seperti ini, dekati Tuhan, tetap urusan pekerjaan dengan saudara. Tapi kenapa? Karena kita lihat tema hari ini cukup menarik. Saya bicara ini saudara tegang. Saya pikir saudara punya sekuritas mungkin. Nah, kita mau temanya hari ini, akhir zaman dan zaman baru. Menarik juga. Akhir zaman dan zaman baru. Kita lihat firman-Nya Matius 24 ayat 3 dan 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini mereka tanya kepada Tuhan murid-murid itu. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Sama dengan kemarin disampaikan. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini mulai berita-berita nubuatan semua campur baur tidak karuan. Saudara mesti pilih yang baik-baik. Dan nomor 1, kembali ke firman Allah. Jangan cuma nyari nubuatan, itu berbahaya. Karena semua belum tentu dari Tuhan, kita nggak tahu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya hamba Tuhan dan sebagainya, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, banyak pendeta atas nama Tuhan, tapi seakan-akan dia itulah Tuhan sendiri. Itu yang berbahaya. Kamu akan mendengar deru perang, ya ini kan kita lihat Ukraina, Rusia, sekarang Amerika siap perang, apalagi saudara tahu Menteri Pertahanan sama Menteri Luar Negerinya ini suka perang. Nah, karena dia ngomong saya adalah crusader. Crusader itu pasukan perang salib. Jadi yang bukan Kristen waktu zaman dulu itu perang. Jadi dia anggap dan dia mengatakan termasuk negara Tiongkok dan semuanya. Dua ini senang perang, agak sedikit ya begitulah. Namun ini saudara tetap percaya bahwa akan ada perubahan zaman baru. Walaupun kesulitan, mungkin perang kecil ataupun percayalah. Tetap Tuhan pelihara semuanya. Jangan sampai berpikir, wah nuklir, belum waktunya. Itu mungkin hanya cuma meledak-ledak kecil-kecil aja. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saudara lihat Taiwan, Filipina, sekarang yang nggak masuk akal itu Korea sama Jepang, biasa sama Amerika. Ini tiga menteri perdagangan, tiba-tiba gabung sama Tiongkok, Korea, Jepang, gabung. Mau kerjasama. Ini kan sesuatu yang berubah gitu, total saudara. Dulu Amerika sama Eropa gabung, sekarang Amerika sama Eropa nggak gabung. Dulu sama Rusia musuhan, sekarang jadi gabung. Ini dunia jadi bingung semuanya. Berarti sesuatu ada perubahan. Perubahan semua. Sesuai dengan dulu tahun 2020 kalau nggak salah. Saya masuk di TikTok, akan perubahan. Perubahan kekuasaan pemerintahan zaman baru. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi. Saudara tahu itu di Myanmar. Semua sebelum kejadian ini, sebelum tarif sudah kejadian-kejadian mulai. Aneh-aneh. Myanmar sudah kelaparan dan di berbagai tempat.
Ini yang terakhir. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru. Saya ngomong sama teman-teman ini sudah beberapa bulan, termasuk di Surabaya, Jakarta. Pak, ini tunggu dulu, kita tetap berkembang. Tapi kita tidak boleh pelan-pelan dulu. Tunggu sampai akhir tahun, baru kita mulai bergerak lebih banyak. Sekarang bergerak biasa saja. Berkembang tetap, tidak boleh berkelebihan. Kenapa? Ini zaman lagi baru. Apa zaman baru? Perubahan kekuasaan itu pasti menggoncang. Segala sesuatu kalau berubah, itu pasti ada guncangan. Dan saya ingatkan saudara, ini pandangan saya saudara, ya saya sudah mengamati terlalu banyak dan saya juga banyak berdoa. Kalau Indonesia mengalami kesulitan, ini contoh, sulit sekali. Itu pasti ada puncaknya, betul kan? Puncaknya doa saudara, tidak tahu bagaimana. Tahu-tahu jadi baik. Nah, ini dunia sudah 10 tahun. Sejak 2018 kalau nggak salah perang dagang. Ini puncaknya tahun ini. Dulu perang, kesulitan ini, nantang ini, ekonomi ini, perang dagang ini. Ini puncaknya. Puncaknya. Kalau sudah puncak, berarti nggak ada puncak lagi. Begitu puncaknya meletus, zaman baru muncul. Pasti ada reda dan mulai harga-harga itu sesuai dengan mulai normal kembali. Normal berapa ya? Pasti ada perubahan. Tapi kita tidak tahu itu. Akan ada banyak hal namanya zaman baru. Apalagi saudara, sekarang kita lihat sudah ada TikTok, sekarang sudah ada namanya AI, betul kan? Sudah namanya chip, ini kan sudah masuk mendekati zaman baru. Termasuk kalau kita melihat, saudara, gempa bumi yang paling hebat itu sampai di Myanmar begitu. Ini terus puncaknya sekarang. Kalau perang saudara satu negara itu bisa didamaikan. Bisa didamaikan kalau sudah sama-sama capek. Bisa damai. Kalau perang dagang seluruh dunia ini, semua negara masing-masing menyelamatkan dirinya. Namanya WTO ya, saudara tahu aja lah. Itu maksudnya World Trade Organization. Itu yang mengatur free trade, perdagangan bebas dari Amerika. Sekarang justru Amerika nggak lakukan itu. Jadi semua negara ini sekarang datang sama-sama menyelamatkan negaranya masing-masing. Rundingan sudah tidak ada namanya seperti itu. Jadi ini sudah dunia baru. Nanti blok mana kita nggak tahu semuanya. Sudah ada perubahan. Termasuk Singapura. Itu ada 2 hal yang saya dikasih tahu anak saya, itu ada parlemen 1 orang sebelum kejadian sudah ngomong, dan kemarin Perdana Menterinya bicara. Ya itu saudara lihat sendiri beritanya. Saya ngomong firman Allah saja. Jadi dari sini kelihatannya saudara ini pelaku ekonomi besar, punya bank ini. Saya ngomong gini sudah tegang gini. Mungkin saudara punya bank semuanya. Kalau nggak punya bank ya susah-susah dikit, percaya Tuhan lah, Tuhan tolong. Yang punya bank ini yang stres, saudara sekarang. Gantian. Nanti benar lagi ada PHK, kita stres gantian. Gitu loh. Lama-lama ya, yang penting pendetanya jangan stres lah. Tapi saya mau beritahu tentang, sebelum saya bicara tentang zaman baru, saya memang sudah mau rencanakan ini minggu lalu. Tapi akhirnya saya bilang enggak deh. Mau kesaksian ini, yaitu seorang bernama Anita. Maju bersaksi apa yang kamu dapat dalam mimpi itu. Silakan. Nak khotbah. Iya, siapa lagi Anita di sini? Ada Anita lain enggak? Ya. Kemarin saya mau saksi ini minggu lalu. Tapi karena terlalu banyak jadi saya enggak. Mau saya pengen ternyata dia WL. Sekalian saksilah. Apa yang kamu alami mimpi tentang pengangkatan itu. Puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya Anita, jemaat dari Bes Batam. Saya kalau ngomongin mimpi ini sebenarnya masih gemetaran sampai sekarang karena rasanya begitu nyata sekali bagi saya Bapak Ibu. Jadi saya ingat waktu itu adalah malam Minggu mau ke Senin. Jadi saya tidur sekitar jam 12, saya tiba-tiba kebangun. Kebangunnya tuh kayak ada dorongan untuk bangun, jangan tidur lagi. Tapi karena hari Senin saya harus kerja,
Jadi saya paksa diri saya tidur karena saya tipenya kalau saya kurang tidur saya susah mau kerja, susah fokus. Jadi saya paksa diri saya tidur. Di dalam mimpi itu, sorry ya Bapak Ibu kalau saya sambil agak gemetaran. Di dalam Bapak Ibu, di dalam mimpi itu saya ingat banget bahwa saya sedang tidur di mimpi itu. Dan tiba-tiba terdengar ada bunyi trompet sangkakala yang begitu luar biasa, megah, indah, tapi menakutkan juga. Karena ketika itu berbunyi begitu kencang, di dalam diri saya tuh rasanya tuh seperti ada goncangan yang begitu besar. Dah, saya kebangun di situ di dalam mimpi itu. Dan saya sadar bahwa telah terjadi pengangkatan dan saya tertinggal. Terus ketika saya masih mencerna kok saya bisa ketinggalan ya gitu kan selama ini pelayanan dan lain-lain kok bisa ketinggalan gitu kan, tiba-tiba HP saya bunyi. Nah itu sebuah yang aneh bagi saya Bapak Ibu, karena saya sebagai anak muda pada umumnya saya selalu silent HP, tapi saat itu HP saya berbunyi tang ting tong tang ting tong tang ting tong gitu. Dan ketika saya melihat, saya buka, ternyata rekan-rekan pelayanan saya, jemaat-jemaat di gereja, teman-teman kantor saya, sebagian besar ketinggalan semua. Mereka mencoba menghubungi satu sama lain, ternyata banyak yang tertinggal dan kita tidak terduga-duga siapa aja yang tertinggal itu. Dan saya ingat di rumah itu saya tidak sendirian. Saya ada mama sama ada dua adik saya. Jadi saya dengan kaki gemetaran saya lari ke pintu karena saya mau melihat mama saya dan adik-adik saya terangkat tidak atau ikut tertinggal. Belum sampai saya ke pintu, tiba-tiba di depan saya itu berubah. Pintu itu bukan pintu kamar saya lagi, tapi seperti kayak pintu aula yang besar, kayak city hall gitu. Pintunya pintu yang megah, dan saya dengar di dalam itu ada suara seperti orang sedang pesta, orang yang bahagia gitu. Dan saya tahu itu di depan saya ada gedung yang begitu mewah, begitu terang, begitu wah luar biasa banget pokoknya Bapak Ibu. Saya mencoba untuk mendorong pintu itu karena saya mau masuk. Saya tahu itu pesta anak domba Allah yang semua yang sudah terangkat. Saya mau masuk ke situ. Ketika tangan saya bergerak seperti ini Bapak Ibu, saya sadar saya sedang memegang pelita yang hampir mati. Dan tiba-tiba saya teringat akan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang ada di Matius. Ternyata selama ini saya hidup pelayanan, saya hidup sering ke gereja dan lain-lain, itu tidak menjamin ternyata saya gadis bijaksana, no. Ternyata saya adalah gadis bodoh itu. Dengan saya terkejut dan pintu itu tertutup, saya ingat banget saya gedor-gedor pintu itu. Tuhan Yesus, kasih Nita masuk Tuhan. Ini Anita Tuhan, ini Anita. Gitu. Dan saya dengar suara jelas sekali di dalam dia bilang, Anita siapa? Saya nggak kenal kamu. Dan saya terus menggedor pintu itu dengan suara pesta itu di dalam, orang ketawa, haha, haleluya, luar biasa. Dan saya berjam-jam di depan pintu itu, menggedor, nangis karena saya ketinggalan. Meskipun di depan saya itu pintu terang, aula yang begitu megah, tapi saya nggak merasakan cahaya itu kena ke saya. Kalau misalnya lampu di sini mati, terus yang satu ini yang hidup, kita pasti masih ngerasa ya ada cahaya. Enggak, saya sadar saya dalam kegelapan. Dan pelita saya tadi yang hampir mati, lambat laun benar-benar mati. Dan setelah itu saya tersentak, saya bangun. Dan seharian itu karena saya punya tanggung jawab kerja, jadi saya tetap paksa diri saya untuk pergi kerja. Tapi seharian itu benar-benar setiap langkahnya, setiap langkah saya tuh seperti saya mau, haleluya puji Tuhan gitu. Tuhan luar biasa gitu. Yang saya tidak duga itu adalah ternyata selama ini saya pikir saya adalah seorang yang sudah bijaksana. Dengan saya bertaat beribadah, dengan saya ikut pelayanan, saya pikir saya sudah mempersiapkan minyak saya. Saya bawa firman itu kemana-mana Bapak Ibu. Saya memberitakan bahwa saya orang Kristen. Tapi ternyata Roh Kudus itu enggak ikut sama firman yang saya bawa itu. Begitu luar biasa Tuhan menegur saya dan menegur kita semua pada pagi hari ini. Karena saya percaya peringatan ini datang berarti karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia ingin kita semua ikut dalam pesta di aula itu. Sehingga teguran itu membuat saya muncul rasa takut akan Tuhan. Tapi bukan rasa takut yang membuat saya ingin lari dari Tuhan. Tapi membuat saya begitu hormat dan begitu kagum akan Dia.
Jadi saya harap kesaksian pada pagi hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang merasa itu bunga tidur aja itu karena kecapean atau apa. Tapi pesannya tetap sama Bapak Ibu. Kita sudah di akhir zaman, di akhir dari akhir zaman seperti yang Pak Fengki barusan bilang gitu. Dan teguran ini semoga dapat mengingatkan kita untuk lebih lagi on fire bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Ya, ini satu peringatan berulang-ulang. Tahun 2017 kalau tidak salah. Saya itu juga malam hari. Saya tahu sekali itu. Tiba-tiba Tuhan panggil saya dan berkata, akan ada pengangkatan. Dan kamu akan diangkat. Siapkan umatku. Terus saya masih tanya, siapa saja Tuhan? Bagaimana dengan jemaat dan keluarga saya? Dia tidak jawab. Pokoknya siapkan dan kamu akan diangkat. Itu membuat saya lebih hati-hati lagi. Saya tidak mempertaruhkan jabatan pelayanan karunia saya. Bahwa saya pasti diangkat. Saya tidak mempertaruhkan itu. Sejak tahun 2017. Yang saya pertaruhkan adalah bagaimana saya takut akan Tuhan. Bagaimana saya bukan rajin ibadah, khotbah, pelayanan. Bukan itu. Tapi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Saya bukan hanya cuma hafal firman dan bisa nyampaikan firman. Dengan karunia yang begitu banyak. Saya tidak membanggakan itu. Sehingga kemarin-kemarin kita khotbah, ritual itu jangan menggantikan Tuhan. Itu jelas. Banyak sekarang saudara tahu ritual itu menggantikan Tuhan. Jadi mari kita menyembah 1 hari 1 jam, ayo supaya Tuhan hadir. Bukan Tuhan hadir dalam penyembahan, memang bisa. Kita 2-3 orang kumpul, kita memuji Tuhan hadir. Berdoa pun iya, tetapi bukan itu. Bagaimana hati kita bersih itu yang membuat Tuhan hadir. Kalau kita senang dengan firman Tuhan, pasti dia hadir. Karena berbagai orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Tetapi kalau kita mengandalkan karunia, saya itu banyak, tapi saya tidak boleh maksa itu. Cuma kadang-kadang bingung kok anti, bukan anti. Karena ada ayatnya. Wah Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat. Bernubuat itu kayak kita yang hebat-hebat ini pendeta-pendeta. Itu zaman dulu kita lakukan itu. Tapi setelah gereja kita sudah berubah. Itu ada, masih tetap ada. Tapi itu bukan menjadi satu keunggulan. Program unggul bukan. Program unggulan gereja ini adalah kembali ke ajaran Yesus. Dan karakter Kristus harus kita miliki. Jadi kadang-kadang orang bingung kenapa? Bukan. Itu sudah ada ayatnya. Nyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Padahal karunianya hebat. Karunia hebat. Pelayanannya hebat. Dia ngaku, Tuhan aku sudah, itu kan berarti hebat. Tapi Tuhan, nyalah kamu pembuat kejahatan. Kejahatan itu berarti orang yang tidak bisa berbuat baik. Orang yang tidak saleh. Orang yang tidak punya kasih. Saudara. Nah ini kan bicara karakter Kristus. Makanya orang bilang karakter Kristus model apa? Dunia masih, gereja masih belum bicara. Kita sudah khotbah sekian, sudah 15 tahun, 19 tahun. Mungkin 1-2 gereja cuma ceplik aja. Mungkin karena dengar kiri kanan. Tapi belum menjadi fokusnya. Kita masih bisa fokus ritualnya. Nah kita ini harus hati-hati saudara. Ritual tetap ada. Itu bisa juga kita dekat dengan Tuhan. Tapi yang membuat dekat itu hati kita. Yang harus bersih. Yang belajar kita gak bahkan bersih 100%. Tapi kita mau dibersihkan oleh firman Allah setiap saat. Mungkin saudara, saya sudah di gereja base ini sudah bagus semua. Teman-teman tuh wah semua bagus. Cuma saya ingatkan kamu semua bagus. Saya sering khotbah dengan teman-teman kadang-kadang saya tidak ngerti Pak Fengki kenapa gini, kita sudah berkorban. Saya kasih tahu kamu lebih baik dari orang lain. Tapi ingat satu, kalau kita tidak kembali ke kasih semula, walaupun kita rajin nggak ada guna. Kita harus punya kasih semula. Jadi kita harus kembali, tidak boleh suam-suam kuku. Jadi kalau kita yang hebat sekalipun, kalau enggak kasih semula enggak bagus. Orang bisa semangat, tapi hatinya enggak bagus itu bukan kasih semula. Ada motivasinya, membuat dia semangat, itu beda. Sebab itu saudara kemudian kita diam, saya bicara sama istri, sama Pak Hengki, ya saya tidak ngomong orang lain tentang pengangkatan ini. Kalau saya ngomong, wah apalagi kita ada di media kan sekarang sudah banyak. Wah ini pendeta mau nonjolkan diri. Banyak, cuma kita diam. Akhirnya anaknya pendeta Surabaya. Mimpi, ya seperti ini. Di satu gedung, saya bilang ayo kita baris semua. Kita rapi, seperti
rapi semua, rencang tangan semua. Maksudnya supaya rapi, teratur sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Waktu berdoa, terus dia buka mata, loh kok hilang sebagian? Dan anak muda banyak yang nggak diangkat. Kenapa? Karena anak muda itu senangnya ritual. Senangnya rame-rame di gereja, gedung megah, acara banyak, sambil cari jodoh, nggak salah lah, betul saudara. Pastilah, di sini perempuannya cuma 2, lakinya 7, kalah, saudara, mungkin begitu. Yang di situ perempuannya 8, lakinya 2, pindah ke sini, ini pindah sini, jadi bingung, nggak ketemu terus. Jadi ini memang begitu. Akhirnya saya berani ngomong karena saksi. Enggak lama lagi, waktu kita cerita, yang dari Jakarta, satu pekerja kita sambil nangis dia bersaksi bahwa saya melihat 2 gedung. Saya di satu gedung tinggi itu dengan Pak Fengki dengan teman-teman di gedung satu lagi. Tiba-tiba kemudian teman-teman sebagian ini terangkat ke atas. Terus dia berkata, Tuhan, Pak Fengki tolong, jangan ditinggal. Tapi dia tetap tertinggal. Terus dia bilang, saya enggak mau cerita. Kenapa? Karena saya malu tertinggal seperti Anita ini juga, saudara. Tapi kita harus cerita yang tertinggal ini sudah kelihatan. Maksudnya bukan pasti tertinggal. Tapi itu menunjukkan kita harus hati-hati. Seukuran kamu yang pelayanan saja bisa tertinggal. Loh, bagaimana dengan yang lain? Jadi bukan pasti jemaat tertinggal, tidak. Ini kita bicara tentang hati kita, siapa yang menghuninya. Kalau yang menghuni duniawi, sebagainya itu bahaya. Kita harus kembali kepada firman Allah. Saudara, hidup ini sejenak saja kok. Gegap gempita di dunia sejenak saja. Saudara minum kopi di tempat yang tidak pakai AC sama dengan yang $30, bedanya cuma sebentar aja. Bedanya sebentar saja. Kalau saya lihat orang-orang Singapura ini lebih hebat lagi gitu loh. Sudah pakai AC, perempuan-perempuan itu punggungnya masih telanjang, itu hebat juga gitu saudara. Luar biasa, saya bilang, waduh, masih kuat-kuat pun telanjang punggungnya. Ya, itu mungkin karena nggak ada panu. Nah kalau kita sudah ada umur, tutup semua. Yang muda itu seperti itulah biasa. Gitu. Karena menunjukkan kalau nggak ada panunya gitu saudara. Ya, tapi ini saya cerita ini betul. Yang ditunjukkan cuma duniawi. Kalau kita kaya, saya tunjukkan mobil saya, pabrik saya tunjukkan, kalau saya pendeta tunjukkan karunia saya tunjukkan pakaian saya, atau arloji saya, tas saya, itu nggak salah juga. Tapi kita kurang menunjukkan iman kita. Begitu kita diberkati, besar mama ya, gerejanya besar, karunianya banyak, ini kita ke gereja. Jabatannya bagus, berkatnya banyak nih. Pabriknya ada, punya hotel mungkin, punya mobil, saudara lihat itu. Rumah mewah. Saudara lihat, dia lebih mendekati ke dunianya daripada mendekat Tuhannya. Itu jujur ngomong. Punya mobil mewah saja, kadang-kadang minggu sudah gak bisa ke gereja karena nyuci mobil. Ini lebih mendekati duniawi yang Tuhan memberkati dia daripada mendekati sumber berkatnya. Itu sudah saya lihat, itu bukan satu. Saya sudah melayani sejak lama sekali. Sejak dulu sebelum gereja pun ribuan anak muda, pengusaha-pengusaha itu Jakarta, Surabaya. Saya melayani, begitu mereka susah cari Tuhan, begitu diberkati. Rata-rata saudara, dia mendekati apa yang sudah menjadi berkat itu. Bukan sumber berkatnya. Kita hati-hati di situ. Ini sudah tidak mungkin tidak terjadi. Karena mau tidak mau hati kita akan terseret ke sana, karena kita duniawi. Tapi kalau hati kita diisi firman Allah terus, itu hebat. Nah, ternyata muncul yang keempat. Ini saya Surabaya, Jakarta, muncul yang keempat dari teman kita. Satu ngomong, dia lihat bahwa ada pengangkatan. Jadi ada yang tertinggal. Kelima, tidak jauh dari Singapura ini, mimpi juga pekerja kita. Pengangkatan. Dan sekarang Batam, mimpi juga. Saudara, ini Tuhan sudah kasih berulang-ulang. Dan di gereja BES ini sudah dikasih lebih awal, lebih dulu. Sehingga firman-Nya sudah mengarah ke sana. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan pertama, terus kita masih tidak respon, kita khawatir. Kesempatan itu bisa dapat yang terakhir yang bisa maju.
Jangan sampai Tuhan kasih kesempatan yang pertama, kita tidak berkobar-kobar, sayang sekali. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terbelakang. Nah, ini kelihatannya sudah pengangkatan tegang semua ini. Kelihatannya saudara sudah pasti nggak terangkat kelihatannya. Atau saudara santai merasa terangkat ini. Oke, kita langsung cepat saja kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12, akhir zaman dan zaman baru. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dunia ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Gak ada gereja bilang suci saleh, gak musim Pak Fengki. Itu saya ketemu pendeta, aduh gereja besi dia tertinggal. Itu sudah banyak. Nanti itu anak-anak muda juga ngomong sama saya, Pak, ayo ini bukan di sini, tempat lain. Kita sudah mulai banyak anak muda, Pak, ayo kalau boleh jangan pakai baju-baju begini. Kita bebas, saya kasih gini loh. Kamu kalau bebas itu biaya yang banyak. Soalnya kan akan bersaing loh. Bajunya lebih mahal, lebih bagus. Kasihan yang gak punya uang. Terus kedua, seandainya kita pakai batik gitu, saudara. Yang gak punya duit, pakai batiknya lusuh. Warnanya sudah gak karuan. Itu kan yang bagus gak apa-apa. Jadi supaya tidak kelihatan kita kaya atau miskin, kurang atau enggak, pakailah seperti seragam bagi pekerja. Tapi rasanya kalau ada anak muda datang, ya kamu mulai ini jasmu lepas, buka baju, tapi jangan punggungnya kelihatan, bahaya itu nanti. Masuk angin kita nggak jamin. Nah kita lihat terus ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saya ngomong di dalam khotbah. Kita ini kalau mau suci dan saleh, itu mempercepat kedatangan Tuhan. Oh, itu di TikTok di mana-mana. Pendeta teman saya, dokter. Sorry tanya Pak Fengki. Hebat sekali ya. Bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Ngawur aja Pak Pendeta. Pak Pendeta itu teman saya loh. Iya tapi khotbahmu begini. Kita mesti pakai ayat dulu Pak. Gitu. Karena saya kalau khotbah itu harus ada dasar ayat. Kalau yang lain 2 ayat tapi khotbah terus. Kalau saya tidak berani. Karena nanti khawatir diserang orang harus ada dasar ayatnya. Gini Pak Pendeta kita lihat dulu ayatnya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bukan kita loh. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, itu Tuhan yang akan membuat lebih cepat. Kenapa? Karena orang yang benar-benar cari Tuhan, itu di akhir zaman kalau mundur waktunya, yang cari Tuhan itu akan goncang juga. Makanya kalau tadi Matius ditambah lagi, maka Tuhan akan mempersingkat waktunya. Jikalau tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan akan jatuh juga. Itu ayat 9, 10, 11. Nah, itu kalau Matius 24. Makanya di sini, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita tidak punya kekuatan yang membuat Tuhan lebih cepat datang. Kita tidak punya. Untuk kita tahu besok aja tidak bisa. Menambah uang kita untuk hal yang aneh tidak bisa. Saudara, nggak mungkin. Tapi kalau kita dekat Tuhan, oh itu memang katanya Tuhan. Itu nggak usah kita ngomong, Tuhan dekat sama saya. Kalau kita mendekat sama Allah, kita cari Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Amin. Itu sudah pasti firman Allah. Nggak bisa dilawan. Makanya terus kita lihat. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara lihat, langit bumi pun akan lenyap. Waktu pencobaan ketiga saudara lihat. Yesus tawarin, lihat segala kemegahan dunia ini. Akan kuberikan kepada kamu jika engkau menyembah aku, kata iblis kepada Yesus. Mungkin dalam hatinya Yesus, kamu mau ngasih seluruh dunia. Besok aku akan hapus seluruh dunia ini. Mau saya ciptakan yang baru. Kamu mau ngasih seperti ini. Iblis itu bukan pencipta. Dia itu pencuri. Dia mencuri apa yang ada pada Adam dan Hawa. Dia mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri. Kemudian dia tawarkan orang lain. Tapi kalau Tuhan itu mencipta. Amin. Dia mencuri dunia ini dari tangan Adam dan Hawa. Dia tawarkan kembali kepada Yesus, Tuhan yang sang firman, yang akan mencipta dan menghancurkan langit dan bumi ini akan lenyap. Lenyap itu bukan hancur, ketemu debu. Segitu gedenya sama bumi ini, lenyap itu tidak ada satupun debu yang tertinggal. Hebat enggak? Dan kemudian muncul baru. Tempat saya ini ada Singtel.
Itu setiap hari dibongkar. Duk, dak, duk, dak, duk. Waduh, itu suara mulai pagi sampai sore. Dak, duk, dak, duk, dak, duk, dak, duk, drum gitu. Cuma nggak ada gitarnya, nggak ada keyboardnya, Eman. Gitu. Terus nggak ada yang nyanyi. Dak, duk, dak, duk. Debu itu terus-terusan ada loh. Walaupun halus itu debu ada loh. Saya kasih, itu penghancuran teknologi tinggi masih seperti itu. Kalau Tuhan ngomong lenyap, itu nggak ada satu debu kecil pun nggak ada. Betapa hebatnya kuasa Allah itu. Cuma orang kerap kali tidak melihat seperti itu. Oleh sebab itu mari saudara kita terus lihat apa yang harus kita lakukan. Yang kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga, yaitu dia akan datang di Bukit Zaitun. Ketika dia datang di Bukit Zaitun terbelah jadi dua. Saat itu Israel terdesak dan dia berkata, ya yang dikatakan dia masih belum ngomong Yesus. Yahweh, Yahweh. Dia masih berkata begitu karena dia percaya Yesus. Dia percaya yang namanya Yahweh. Kalau Yesus ya percaya. Nah, kemudian dia ngomong Yahweh, Yahweh. Ternyata yang muncul Yesus. Oh, Yahweh itu ternyata Yesus lah. Namanya Yesus Kristus. Amin. Itu. Jadi siapa berseru nama Yesus Tuhan akan diselamatkan. Saudara panggil Yahweh dalam nama Yahweh, setan keluar. Dia tidak keluar. Saudara, dalam nama Allah tidak keluar. Tapi kalau dalam nama Yesus, lompat setan itu. Karena itu nama yang dari surga turun. Amin. Surga itu turun. Jadi itu yang sudah disahkan. Makanya zaman dulu tidak boleh sebut nama Allah. Yang maksudnya Yahweh, Yehovah, Yahweh itu tidak boleh. Sehingga mereka pakai nama lain. Akhirnya muncul di perjanjian lama pakai nama Adonai. Tidak berani dia. Karena nama itu bukan untuk mengusir setan. Itu hanya sebutan. Itu dalam kitab Kejadian 4 ayat 26. Maka pada saat itu keturunan daripada Set, saat itu mulai memanggil. Bukan Tuhan memberitahu namanya. Mereka memanggil. Dari Elohim menjadi Yahweh. Nanti saya tulisin, saudara pasti tidur. Saya tidak mau itu, saya sudah tulis buku. Nah itu saudara mesti tahu. Yang penting Yesus itu loh nama yang diberikan Tuhan itu. Itu yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Filipi pasal 2. Kisah Rasul 4 dikatakan, satu nama di kolong langit ini. Satu nama, tidak ada dua. Yang olehnya kita boleh selamat, nama Yesus Kristus. Itu betul saudara. Makanya tidak ada double nama. Kita harus kembali kepada Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya dari sini kita lihat dia akan datang kedua kalinya. Baru disitulah bertobat. Terus bagaimana Pak kita? Saudara jangan tunggu dia datang di Bukit Zaitun. Kita sebelum dia datang di Bukit Zaitun, kita sudah terangkat. Jadi ada pengangkatan dulu, kemudian ada beberapa tahun. Nah itulah kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya Israel memanggil Yahweh itu yang datang, Yesus itu. Baru sebagian bertobat, sebagian tertinggal. Orang-orang Yahudi, tetapi itu khusus untuk Yahudi saat itu. Tapi yang tertinggal tidak bisa lagi. Yang tertinggal sudah hilang, itu khusus untuk orang Yahudi. Dia bilang, Yahweh, Yahweh, datang Yesus. Oh Yesus, terlambat. Terlambat. Saudara, ini memang saya bisa apa adanya, kita harus tahu. Kita lihat, jadilah sahabat Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Ketika saya dijadikan pendeta, saya tidak akan pernah sombong dengan pendeta saya. Ketika Tuhan kasih saya karunia apapun, saya tidak akan pernah menampilkan itu menjadi jaminan saya masuk surga. Justru itu kerap kali menjadi sandungan bagi saya. Karena muncul ego saya, kesombongan saya, sepertinya ada Tuhan, tapi saya yang menggantikan Tuhan itu. Sehingga bagaimanapun kita tetap adalah hamba.
Kita harus, ini sulit untuk dimengerti. Oleh sebab itu kalau kita mau menjadi sahabat Allah, bukan berarti kita menjauh dunia, bukan, kita ada di dunia. Jangan sampai dunia itu masuk di dalam hati kita. Jangan sampai dunia itu masuk dalam gereja. Justru kita bawa gereja, firman ini ke dunia. Amin. Bawa firman ini keluar, bukan dunia dibawa ke gereja. Sekarang ini budaya, yang hal-hal tertentu dari dunia dibawa ke gereja. Jadi ke gereja ini belum membawa sesuatu ke dunia. Pelitanya kita masih tidak bawa ke dunia, tapi gelapnya dunia sudah masuk di gereja. Budaya itu bahaya. Makanya kalau budaya karakter baik itu oke. Tapi kalau sudah ritual dan sebagainya itu berbahaya. Maka saudara kita terus lihat dulu. Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Contohnya begini, aku percaya Tuhan. Oke, kalau percaya Tuhan, tunjukkan percayamu itu. Loh, percaya aku di gereja. Itu setan pun lihat Tuhan gemetar dan percaya. Tunjukkan kalau kamu percaya dengan Tuhan itu, dengan takut akan Tuhan. Dengan menjauhi kejahatan. Dengan mengisi hati kita oleh firman Allah. Itu tidak gampang. Ketika saudari suatu hari jadi jabatan direktur Temasek mungkin ya. Mudah-mudahan saya kasih lah. Gitu. Belum tentu saudara jalan datang di sini. Mungkin kalau jalan setengah melayang sudah ada. Dipanggil teman-teman sudah lain. Orang kadang-kadang itu berubah karena sesuatu. Tetapi ketika kita sulit, pasti cari Tuhan. Rendah hati. Begitu mulai dipulihkan, ya kebanyakan yang barang yang memulihkan dia ini menjadi Tuhannya. Itu kita juga sama, saya juga sama, harus hati-hati. Makanya kita harus jangan terlalu membanggakan dengan karir, dengan apa yang kita punya, keberhasilan kita. Tapi kita harus tetap membanggakan Tuhan. Takut akan Tuhan terus. Itu hanya cuma tambahan, itu kadang-kadang adalah ujian. Ketika dikasih berkat, dikasih istri, dikasih anak, kasih rumah, itu ujian. Apakah kamu condong kepada saya atau condong ke sana? Hati-hati, itu ujian. Saya selalu ngomong sama teman saya, ketika kamu diberkati, jangan bilang cinta Tuhan, sudahlah. Saya itu ngalami sudah puluhan tahun. Saya melayani banyak orang yang di Jakarta, Surabaya itu dari miskin yang kaya semua, belum tentu. Makanya Tuhan suruh saya buka gereja untuk mengingatkan kita semua hari ini. Oke, yang terakhir, makanya kita larikan itu terus. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Gereja ini motonya satu saudara, kalau boleh, jadilah sahabat Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan. Yakobus pasal 4 itu, semua yang tadi saya ngomong, semua itu saya ngomong jujur saudara, dari Tuhan. Saya waktu ada di Manado sebelum gereja, saya itu berdoa 3:30 karena melayani banyak anak-anak muda. Satu waktu saya berdoa itu saya lihat Tuhan itu berdiri di muka saya. Dengan jubah putih ini benar. Saya duduk sendirian. Saya lihat kok nggak ada orang. Saya lihat siapa ini. Ternyata waktu sebentar saya lihat, dia khotbah. Saya lihat Tuhan itu. Dan diajarkan Yakobus pasal 4. Seluruh perikopnya. Sampai saya tulis buku, musuh Allah dalam gereja. Karena ngambil Yakobus 4 itu. Siapa yang menjadi sahabat dunia menjadi musuh Allah. Seri yang kedua, itu sahabat Allah akan muncul. Yang di bawahnya itu. Iya, ini kita tulis apa adanya. Makanya saya ngomong sama teman-teman saya di gereja. Pak Fengki, waktunya kita tiru gereja lain cuma maju. Udahlah, kalau kita mau niru, gak niru pun kita bisa besar. Bisa. Gitu. Tapi jangan paksakan saya untuk memberontak sama Tuhan. Jangan mendorong saya untuk melawan Tuhan. Kita ikutin visi, kita berusaha, tapi jangan melebih-lebih semuanya. Ini kadang-kadang sudah agak lebih-lebih, hati-hati. Makanya kita nomor 1 jaga hati. Yang lain boleh kita maju. Oke, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Ingat,
apapun jadi, kita bukan hanya anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kita bukan hanya hamba-hamba Allah. Karena ada hamba yang jahat, ada hamba upahan, hamba tidak setia, dan hamba malas dan sebagainya. Tapi kita adalah sahabat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengannya, menjadi sahabat Tuhan. Mari kita renungkan ini. Saya menjadi anak Allah, saya berterima kasih. Saya bangga, tapi bukan saya menjadi sesuatu yang pasti membuat saya menjadi sombong, arogan, dan tidak waspada. Saya menjadi hamba Allah. Jangan membuat saya menjadi yakin dan arogan. Tapi saya ingin menjadi sahabat Tuhan. Sehingga saya tidak pernah menonjolkan karir, jabatan, karunia. Saya ingin menunjukkan hubungan saya dengan Tuhanku. Karena Tuhan pada hari ini juga, seberapa banyak yang hadir tempat ini, nubuatan dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan dan yang terbukti benar. Tuhan, kami harus menyikapi dengan sungguh-sungguh. Beri kepada kami hati untuk takut dan mengasihi Tuhan. Supaya hati kami tidak diisi oleh dunia dan ego kami. Tuhan, tolonglah kami semua di tempat ini. Karena tidak mudah untuk menyalipkan daging. Tidak mudah untuk menyangkalkan diri kami. Ketika ada berkat dan karir itu menanjak. Tidak mudah. Tapi kami akan berjuang. Terus di dalam hati kami melalui firman Allah setiap minggu. Setiap hari yang kami baca. Kuduskan, sucikan kami semua di tempat ini. Saat ini di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan tangan kami. Sucikan hati kami, setiap kami yang menerima dan melayani. Supaya kami layak bersekutu dengan Tuhan. Bahkan menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati, menyucikan, menyiapkan hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Saudara dipersiapkan untuk mempersiapkan dirimu kepada Tuhan. Buatlah hatimu hari ini bulat-bulat untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan buang semua keraguan-raguan. Buang semua godaan, bisikan-bisikan dunia maupun iblis. Buang semua. Belajar setiap hari untuk membersihkan. Setiap malam membersihkan sampah-sampah di hati kita. Sakit hati, kecewa. Setiap malam kita buang. Karena setiap hari itu selalu ada yang tidak menyenangkan hati kita. Dan selalu setiap pagi bangun. Ambil kasih Tuhan. Dan firman Allah lakukan itu. Setiap hari. Karena kita ada renungan setiap hari. Itu bisa dibagikan. Dan bisa mulai dipikirkan untuk dibagikan ke semua jemaat. Dengan diatur dengan baik. Bahkan komsel sekarang harus mulai ada. Dan kita mulai lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan lebih mencari Tuhan dan mencari jiwa. Diselamatkan. Kalau kita yang mau sungguh-sungguh aja belum tentu diangkat. Apalagi mereka yang main-main. Mari kita jaring mereka supaya mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Kau sucikan setiap hati kami. Roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus.
Pelan-pelan saya tunggu. Yang sudah angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ambil waktu sejenak. Saat teduh ucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ke gereja bukan satu jaminan seseorang punya hubungan dengan Allah. Orang yang punya hubungan dengan Allah akan menunjukkan kualitas hidupnya, karakternya. Bukan materi, bukan yang nampak luar yang diunggulkan. Karena sekarang banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan menunjukkan hubungan yang dekat dengan Tuhan dengan yaitu materi, keberhasilannya, bahkan juga karunia-Nya, sehingga lupa dengan karakternya. Segarkan hati jiwa kami yang selalu tertekan oleh masalah persoalan. Kerap kali persoalan masalah menggantikan Tuhan dalam hati kami, sehingga hanya ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kami lupa ada Tuhan yang akan membebaskan kami, sehingga kami lupa untuk mengucap syukur. Biar mulut kami hari ini Tuhan mengajar supaya bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau pasti menolong setiap kami di tempat ini. Dalam pergumulan masalah dunia zaman baru. Teman-teman kami yang ada di Indonesia, yang di luar negeri, Australia, Singapura, maupun di negeri China, mereka yang beribadah bersama dengan kami. Di gereja kami, bahkan di luar gereja, yaitu di gereja-gereja lain. Mereka yang sedang berlibur, Tuhan, buka setiap mata hati kami, supaya kami boleh melihat Tuhan. Bukan mata jasmani kami yang hanya melihat masalah, tapi mata hati kami boleh melihat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kau tolong setiap kami, memberi kekuatan, kemampuan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa syafaat untuk Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja dan umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia. Supaya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kekir, sombong, arogan, sibuk, dan lain sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia
Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa. Yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang